Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini dan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Dan selamat sore Bungkus dan Bung Indro. Sore, Istrina. Selamat sore, Oke. Bungkus. Oke, saya mau ke Bungkus terlebih dahulu. Bungkus, dari kacamata Anda sebagai pengamat, apakah tackle Paulinho kepada Ole Romeni ini termasuk kategori pelanggaran keras yang layak untuk diganjar kartu merah? Dan bagaimana juga Anda melihat keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning meskipun sudah meninjau lewat VAR? Apakah ini wajar secara regulasi, Bungkus? Iya, yang pertama harus diingat bahwa pertandingan yang kemarin dijalani oleh itu sebuah pertandingan pramusim ya. Dan ini pertandingan pramusim tentu semua juga tahu bahwa yang dicari bukanlah hasil akhir pertandingan, tapi bagaimana menjaga kondisi, bagaimana membiasakan pemain dengan atmosfer pertandingan, sehingga apa yang dilakukan oleh Paulinho memang menurut saya sedikit keluar batas ya. Wajar jika kemudian netizen sangat gusar dengan pelanggaran yang cukup keras itu. Apalagi Ole saya pikir merupakan andalan timnas saat ini dan akan bertanding menjadi andalan timnas dalam beberapa bulan ke depan, bulan Oktober tepatnya, untuk kelanjutan kualifikasi putaran keempat Piala Dunia. Nah, kemudian yang kedua yang menarik adalah meskipun sudah menggunakan alat bantu teknologi yaitu VAR, keputusan wasit memang menurut saya agak sedikit mengejutkan karena hanya memberikan peringatan ringan ya berupa kartu kuning terhadap pelanggaran yang menurut saya sebetulnya cukup keras ya. Tentu dalam hal ini ada subjektivitas wasit dan wasit VAR ya dalam menilai keputusan tentang pelanggaran tersebut. Tapi kalau diingat makna bahwa ini adalah pertandingan pramusim, sebetulnya cukup layak bagi wasit saat itu untuk memberikan peringatan yang lebih keras berupa kartu merah terhadap pelanggaran itu. Supaya pemain lain juga menjadi aware gitu ya, bahwa ini pertandingan pramusim, level pelanggaran seperti itu tentu sangat berbahaya, mengancam peluang pemain untuk berkompetisi di musim yang akan segera datang. Jadi memang ini dua hal yang menurut saya menjadi concern yang kita lihat dari situasi yang dialami oleh Romeni. Oke, kalau Bung Indro sendiri menanggapi hal ini seperti apa, Bung Indro? Iya, kita melihat juga menyesalkan ya kejadian tackle yang cukup keras dan agak sedikit brutal pada saat Ole di tackle ya. Nah ini yang harusnya diberikan kartu yang lebih keras, dan juga sepakat dengan Bungkus tadi ya bahwa ini adalah pertandingan pramusim yang seharusnya tidak segitu ngototnya untuk bermain ataupun melakukan tindakan-tindakan yang cukup berbahaya bagi pemain lawan. Nah ini yang harusnya ditekankan kepada para pemain. Nah ini yang kita sendiri melihat tackle ini cukup keras dan agak membuat kita sebagai pendukung timnas tentunya mengkhawatirkan ya, khawatir bahwa Ole nanti juga bagaimana permainannya setelah dia sembuh. Ini kan perlu tahapan-tahapan, nanti apakah bulan Oktober, karena kita baru saja memiliki pemain-pemain yang seperti Ole yang memiliki naluri psikologi yang cukup baik dibanding dengan pemain-pemain lain. Nah ini yang kita agak khawatir ya dengan kejadian seperti ini. Iya memang sangat disayangkan ya dengan adanya insiden ini. Oke, saya kembali ke Bungkus. Bungkus, seberapa besar sebetulnya dampak hilangnya Ole Romeni di laga final Piala Presiden, dan kemungkinan di putaran keempat kualifikasi terhadap performa timnas Indonesia seperti apa kalau tanpa Ole? Iya, kalau terhadap tim nasional kita tentu masih punya harapan besar bahwa waktu yang tersisa sekitar 3-4 bulan ini bisa menjadi kesempatan yang baik bagi tim medis Oxford untuk memulihkan kondisi Ole ya. Saya percaya bahwa mereka akan mampu karena waktunya masih cukup longgar. Walaupun tentu kita harus menunggu sampai hasil pemeriksaan akhir ya. Karena tentunya ini belum final nih pemeriksaannya. Mudah-mudahan tidak serius cederanya, tidak parah, sehingga ada waktu yang cukup untuk pemulihan bagi Ole. Tapi yang kedua, yang saya pikir dampaknya mungkin akan lebih mengkhawatirkan adalah kalau sampai membuat tim Oxford ini kemudian menjadi tidak nyaman, dan ini akan menjadi presiden buruk bagi tim lain suatu saat mungkin enggan main di pramusim di Indonesia gitu loh. Karena yang seperti ini kan tentu akan menjadi pemberitaan di berbagai media, termasuk di media luar negeri sana.
tim lain mungkin ketika diundang untuk hadir di event seperti Piala Kemerdekaan atau Piala Presiden di event pramusim selanjutnya, mungkin akan berpikir dua kali dengan adanya pembiaran pelanggaran yang cukup keras seperti ini. Ini saya pikir dampak yang mungkin bisa lebih bisa lebih besar ketimbang Oleh sendiri, karena Oleh saya pikir dari segi waktu masih mungkin untuk melakukan pemulihan apabila cederanya tidak terlalu parah. Ya mudah-mudahan tidak terlalu parah, dan saya pikir kalau melihat bagaimana dia masih bisa kemarin melanjutkan perjalanan, tidak perlu ditandu dengan ambulans. Mudah-mudahan sih bukan cedera yang serius ya, mudah-mudahan hanya cedera yang membutuhkan istirahat ya, mungkin hanya butuh pemulihan 1-2 pekan, mudah-mudahan ya. Tapi yang paling khawatir itu saya memberi kesan yang kurang baik sehingga tim lain mungkin nanti jadi enggan bermain di pramusim di Indonesia. Padahal kehadiran Oxford ini kan bagus buat pembelajaran bagi tim-tim lokal kita, sekaligus menggambarkan bahwa level sepak bola Indonesia masih harus terus di-upgrade. Karena melawan Oxford yang bisa dibilang hanya merupakan tim semenjana di kasta kedua Liga Inggris, kita sudah kelihatan sulit main melawan Oxford. Oke, dan kalau menanggapi terkait dengan hal ini, kita ke Bung Indro kembali. Dan bagaimana kemudian juga melihat reaksi supporter Indonesia yang kemudian menyerbu akun Instagram Paulinho dengan hujatan? Apakah ini juga sebagai bentuk kepedulian atau justru berlebihan? Iya, saya pikir memang kalau dianggap berlebihan ini netizen kita sudah biasa seperti ini ya. Bahwa setiap ada kejadian apapun, kita melakukan serangan-serangan misalnya ke akun-akun tertentu. Nah ini yang sebenarnya memang harus ada edukasi untuk supporter ya, termasuk juga para netizen kita, karena ini semakin terbiasa dengan melakukan serangan-serangan, lalu juga melakukan bullying di media sosial. Namun yang kita tekankan ke sini juga para pemain lebih baik juga mengurangi untuk melakukan ini ya di media sosial ya, agar juga tidak terpengaruh dengan bullying-bullying yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Nah, ini kan kita lihat bahwa memang netizen kita agak cukup galak ya dengan beberapa hal. Nah ini yang harus diedukasi ke depannya, Mbak. Oke, apakah ini juga kasus seperti ini bisa menjadi momentum bagi supporter Indonesia untuk lebih dewasa dan juga mendukung tim, dan terutama saat pemain andalan mengalami cedera ataupun ketidakberuntungan di lapangan, Bung Indro? Iya, ini harusnya memang kita sudah punya undang-undang keolahragaan, ya, sistem keolahragaan. Ini yang di dalamnya juga sudah ada tentang supporter. Nah ini harusnya kalau misalnya tidak bisa dilakukan langsung untuk melakukan edukasi, harus ada aturan turunan yang lebih menguatkan dan memaksa seluruh stakeholder ya. Seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi, termasuk juga kan netizen, sampai ke akar rumput. Ini yang terpenting, karena selama ini kalau ada kejadian apa-apa, ini pimpinan komunitas yang diundang. Nah ini sebenarnya kalau pimpinan komunitas pun, ini sebenarnya hal yang sudah selesai ya. Tapi kan yang menjadi sulit untuk memberi masukan ataupun edukasi ini adalah supporter yang ada di akar rumput. Nah ini yang harus dilakukan, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola ya. Ini harus melakukan juga misalnya pakai CSR mereka untuk melakukan edukasi. Ini juga dilakukan, karena kalau kita berharap hanya pada komunitas tentu memiliki kelemahan ya, ada kelemahan sumber daya, kelemahan dana, lalu berbagai macam. Tapi kalau misalnya seluruh stakeholder bergerak untuk melakukan edukasi, saya pikir ini kedepannya akan lebih baik. Oke. Bungkus, apa kemudian yang bisa dilakukan federasi atau penyelenggara agar insiden serupa ini bisa dicegah ke depan, dan apakah ini perlu ada aturan yang lebih ketat untuk mengatur terkait dengan hal ini? Ya ini sebetulnya lebih ke soal kesadaran ya. Sebetulnya kalau dalam pertandingan yang normal, level pelanggaran Paulinho itu mungkin dalam sepak bola hal yang tidak terlalu luar biasa ya. Itu dalam pertandingan yang normal. Tapi karena ini pertandingan pramusim, di mana pemain belum dalam kondisi terbaiknya, pelanggaran seperti itu bisa berdampak cedera yang lebih serius. Jadi sebetulnya cuma soal pemahaman.
kita ini bertanding dalam rangka apa sih? Ini kan pertandingan pramusim gitu ya. Tentu level keseriusan kita juga berbeda ketika bertanding di pramusim dengan pertandingan di kompetisi yang sebenarnya. Nah itu kesadaran aja sebetulnya, bagaimana membangun kesadaran di kalangan pemain, bagaimana membangun kesadaran di kalangan manajer, official team, pelatih. Apa yang dilakukan di pertandingan itu tentu harus dipahami, pemain harus sadar. Memang kalau bagi pemain kadang-kadang pertandingan pramusim itu ajang seleksi. Ini yang kadang-kadang menjadi keliru ya. Klub itu menyeleksi pemain melalui turnamen pramusim, sehingga pemain di pramusim itu mainnya habis-habisan. Nah ini saya pikir hal yang ke depan perlu diluruskan. Di Indonesia ini kadang-kadang begitu, pemain diundang oleh klub untuk main di turnamen pramusim, dan itu ajang seleksinya dia, sehingga di turnamen pramusim itu dia main habis-habisan. Padahal pramusim itu banyak pemain yang belum siap, sehingga ketika menghadapi situasi seperti ini cederanya bisa berdampak buruk. Nah ini harus sama-sama diluruskan oleh federasi, oleh para pengelola klub, oleh official team, maupun di kalangan pemain sendiri. Bagaimana membangun kesadaran bersama, kita ini main lagi apa sih? Lagi kompetisi atau lagi pramusim atau lagi uji coba? Itu kan masing-masing level keseriusannya berbeda. Memang semua pertandingan harus dijalani serius oleh pemain, tapi kan masing-masing itu ada level keseriusan yang berbeda. Jadi kalau pertandingan serius di kompetisi itu akan berbeda dengan pertandingan di turnamen pramusim, akan berbeda lagi dengan di pertandingan uji coba, akan berbeda lagi dengan pertandingan fun football. Itu semua berbeda level keseriusannya. Pemain harus memahami itu. Oke. Artinya memang ajang pramusim ini justru dijadikan ajang untuk show off oleh para pemain, karena ini menjadi salah satu ajang seleksi yang dilakukan oleh pihak federasi begitu ya, Bungkus. Tidak semuanya. Baik. Semuanya. Hanya sebagian klub yang menjadikan, ada sebagian klub, bukan hanya sebagian, ada sebagian klub yang kadang-kadang menjadikan turnamen pramusim itu sebagai ajang seleksi. Itu yang kadang-kadang membuat pemain kemudian menjadi bermain lebih dari sekedar ngotot gitu loh. Kadang-kadang ya, tidak semuanya. Oke, ini juga tentu menjadi perhatian ya, Bungkus. Bungkus, kalau kita melihat saat ini dengan kondisi Ole Romeni yang mengalami cedera, apakah dengan waktu beberapa bulan ke depan ini akan cukup untuk misalkan saja untuk worst case-nya Ole dinyatakan tetap tidak bisa bermain karena cedera yang dialami, apakah ini akan ada waktu untuk mencari pengganti lain yang setara dengan Ole, atau seperti apa untuk membangun kekompakan tim, atau bagaimana, Bungkus? Kita tidak bisa berandai-andai kecuali kita sudah mendapatkan keputusan terakhir dari hasil pemeriksaan medis ya. Kita tunggu nanti hasil pemeriksaan medis seperti apa. Cuma kalau dari mata awam gitu ya, dari mata awam, Ole ini memang mengalami pelanggaran yang cukup mengganggu ya. Tapi dugaan saya sih mungkin tidak sampai harus berbulan-bulan ya. Mungkin butuh waktu 2-3 pekan untuk pemulihan. Mudah-mudahan, sekali lagi kita tidak bisa berandai-andai, semuanya harus ditentukan secara ilmiah melalui pemeriksaan medis. Tapi saya optimis Ole bisa pulih pada waktunya, sudah siap untuk pertandingan persahabatan bulan September nanti, sehingga Oktober sudah dalam kondisi yang lebih baik, kerja sama tim juga jadi lebih baik. Saya masih optimis bahwa cederanya tidak terlalu parah, yang akan membuat Ole cukup waktu untuk pemulihan menjelang kompetisi, bahkan nggak usah nunggu September, menjelang kompetisi Liga 2-nya Inggris, Championship, mudah-mudahan juga sudah bisa pulih. Oke, ya tentu kita harapkan nanti hasil untuk pemeriksaan medisnya tidak terlalu buruk ya, dan ini hasilnya tetap baik dan Ole bisa tetap ikut bermain. Dan kalau Bung Indro sendiri, harapan kemudian kepada timnas bagaimana untuk bisa mempersiapkan tim agar lebih kompak ke depannya, seperti apa? Iya, kita berharap bahwa apapun yang terjadi, ini Coach Clifford ya, ini bisa memperbaiki permainan ya, memperbaiki lebih baik lagi, karena waktunya masih cukup panjang, masih ada waktu 3 bulan lebih gitu ya, untuk benar-benar menyolidkan para pemain kita agar kita bisa lolos ke Piala Dunia misalnya gitu. Dan ini yang kita harapkan. Memang Patrick Kluivert ini bisa memanfaatkan waktu yang panjang ini untuk memperbaiki permainan kita. Jangan sampai kejadian ketika melawan Jepang, walaupun itu tidak berdampak lagi kepada kita, namun dari segi permainan kita tentu digempur habis-habisan oleh Jepang gitu ya. Nah ini kita jangan sampai terulang lagi. Nah ini yang harus diperbaiki oleh Patrick Kluivert. Saya berharap Patrick Kluivert mampu melakukannya.
Baik, terima kasih atas informasinya Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro dan juga pengamat sepak bola Muhammad Kusnai.